Terima kasih Anda masih bersama saya, Gede Satria, dan rekan saya. Saya Anggi Pasaribu, pemirsa. Iya, Masih ini seputar dunia pendidikan ya, dan kali ini sejumlah kampus itu sedang bergejolak, bukan karena permasalahan politik, tapi permasalahan bisa dibilang permasalahan internal mereka sendiri ya. Ini uang kuliah tunggal atau UKT ini menjadi momok bagi sebagian mahasiswa yang kurang mampu. Benar, dan ini gelombang penolakan dari mahasiswa pemirsa cukup menguat, bukan hanya terkait jumlah UKT yang fantastis ya, tapi juga terkait skema pembayaran UKT dan juga pinjaman online. Ya. Kericuan terjadi saat ratusan mahasiswa berunjuk rasa di Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Jawa Tengah. Siswa mulut dan saling dorong dengan petugas keamanan kampus saat memaksa masuk ke gedung rektorat. Akibatnya sejumlah kaca di gedung rektorat pecah. Setelah saling dorong, mahasiswa akhirnya berhasil menerobos masuk ke dalam gedung. Saat itu ternyata rektor Unsur sedang berada di luar kota. Mahasiswa itu protes kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang terlalu tinggi. UKT tahun 2024 bahkan disebut naik 5 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Rektor gak nemuin kita, rektor gak tahu di mana, rektor keluar. Dan tuntutannya apa itu? Kita jelas turunkan rektor. Turunkan itu ketika kita turunkan rektor. Itu aja. Untuk pada saat ini kita menduduki rektorat, kita bisa menduduki, kita masuk dalam rektorat, semua masuk dalam rektorat. Peraturan Rektor nomor 6 itu minta dicabut. Kita sudah melakukan itu dan melakukan rapat di hari Sabtu dengan pimpinan, dengan dekan, dengan ketua lembaga dan unit-unit terkait untuk membahas tentang UKT ini. Ya, kampus beralasan kenaikan UKT didasarkan pada berbagai pertimbangan. Salah satunya, biaya UKT yang belum pernah mengalami penyesuaian sejak tahun 2012. Sementara pada Januari lalu, ratusan mahasiswa ITB berdemo di depan rektorat di Jalan Sulanjana, Kota Bandung. Aksi ini sebagai bentuk penolakan mahasiswa terkait kebijakan pembayaran UKT yang menunggak melalui pinjaman online. Mahasiswa ITB yang terancam tidak bisa melanjutkan kuliah karena memang memiliki tunggakan, dan rektorat memberikan kebijakan untuk dapat memaksa mereka cuti pada semester selanjutnya. Tanpa memberikan solusi konkret, begitu rektorat juga memberikan solusi berupa pinjaman online yang dirasa memberatkan kepada teman-teman mahasiswa. Mereka diberikan pinjaman 12,5 juta untuk kemudian dapat membayarkan pada rentang waktu 12 bulan. Itu sebesar 15,5 juta rupiah Bapak Ibu sekalian, yang mana itu berkisar pada kisaran 20%. Menurut pihak mahasiswa, ada 93 dari 137 mahasiswa yang masih memiliki tunggakan UKT. Mereka berharap pihak kampus bisa memberikan skema lain untuk pembayaran UKT selain skema pinjaman online. Dari Purwokerto, Jawa Tengah dan Bandung, Jawa Barat, Saladin Ayubi, Erva David, iNews melaporkan. Ya, ini uang kuliah tunggal atau UKT semakin melambung setelah diterbitkannya keputusan Mendikbud-Ristek tahun 2024. Betul, dan kondisi ini pemirsa memicu keresahan di masyarakat, khususnya para mahasiswa. Ya. Sehingga muncul pertanyaan, benar nggak sih kalau orang susah tuh dilarang kuliah? Nah, untuk menjawab itu, langsung kita akan membahas bersama Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf. Selamat pagi, Mas Dede. Assalamualaikum, Kang Dede, apa kabar? Iya, masih di mute ini suaranya Kang Dede. Boleh di unmute dulu suaranya. Ya. Maaf, ya, lagi di bis nih, jadi maaf berisik. Oke. Baik. Terima kasih Kang Dede di sela-sela kesibukannya sudah bergabung bersama kami di iNews Today. Kang Dede, ini di beberapa kampus sedang ada pergolakan begitu Kang Dede terkait dengan UKT yang melambung tinggi, terutama untuk mahasiswa baru ini. Kenapa harus ada kenaikan UKT ini? Apa urgensinya menurut Anda, Kang Dede?
Ya, Mbak, terima kasih Mas Gede dan Mbak Anggi. Saya juga lagi bertanya-tanya. Dalam 1 tahun terakhir ini banyak sekali permasalahan kampus terkait masalah pembiayaan ya. Yang lagi ramai kemarin masalah pinjol yang dibebaskan itu. Ya. Kami sudah memanggil beberapa rektor termasuk Kementerian Pendidikan dan kita mintakan pinjol itu tidak boleh disosialisasikan di kampus. Ya, Karena skema pinjol itu bisa membahayakan. Kami sudah meminta pemerintah bekerja sama melalui perbankan negara, Himbara, untuk membuat namanya pinjaman siswa ataupun juga disebutnya student loan, di mana pemerintah yang membackup. Nah, kaitannya lagi sekarang dengan apa yang terjadi di beberapa kampus seperti Unsur misalnya ya, kenaikan UKT 50-100%. Betul. Menurut saya itu tidak manusiawi. Ya. Betul. Mengapa? Karena kita juga pengen tahu kenaikan karena faktor apa? Inflasi kah? Atau kenaikan harga cabai, harga telur? Kan faktor apa? Harus jelas dulu, transparan, dibutuhkannya apa. Kebanyakan kampus, ya kampus-kampus yang saya tahu ini, memperbesar fasilitas-fasilitas seperti membangun gedung, tempat-tempat baru untuk menambah student body atau menambah jumlah mahasiswa. Nah, ketika ada peraturan Permendikbud yang mengatakan PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum ini harus mampu mencari pembiayaan, maka yang paling gampang dicari itu adalah biaya dari mahasiswa. Padahal mestinya, ini saya langsung aja spesifik ya, setiap kampus, setiap perguruan tinggi itu harus memiliki unit untuk mencari investasi, untuk mencari pendanaan. Jadi nggak bisa membebankan kepada mahasiswa. Nah, unit-unit ini bisa berupa profesional yang tujuannya adalah bagaimana mengerjasamakan apakah riset, apakah aset, ataupun apa juga untuk menambah pendanaan. Nah, kalau dibebankan semua ke mahasiswa, Mas Gede dan Mbak Anggi, ini APK kita, angka partisipasi besar kuliah kita, yang saat ini orang yang mampu kuliah itu hanya sekitar 14-15%. Itu kurang lebih 33% masyarakat Indonesia yang bisa menikmati kuliah. Ini makin kecil lagi, artinya nggak ada yang berani masuk kuliah lagi. Nah, ini tugas, menurut saya tugas negara, bagaimana menyelesaikan masalah ini adalah mengintervensi. Caranya, memberikan suntikan dana kepada kampus-kampus yang bermasalah dengan tidak membebankan kepada mahasiswa. Kalaupun naiknya hanya 10%, 20% tiap tahun, itu masih bisa kita perhatikan. Tapi kalau misalnya naiknya sekaligus jepret 50-100%, menurut saya itu tidak etis. Betul, apalagi karena tadi Kang Dede juga sudah menyampaikan itu bahwa kalaupun memang ada urgensi untuk penambahan fasilitas, jangan sampai itu memberatkan kepada mahasiswanya sendiri. Dalam hal ini apakah nantinya perlu ada peninjauan kembali begitu Kang Dede, atau mungkin langkah terdekat yang akan dilakukan sendiri seperti apa Kang Dede? Baik, kita pasti akan memanggil kembali ya. Kita masih reses. Mungkin minggu depan kita mulai masuk. Kita akan panggil pihak kementerian. Yang perlu kita pikirkan pertama adalah uang kuliah. Kan ini ada BKT, ada UKT ya. BKT itu flat, semuanya bayar sama. UKT itu dipilah-pilah. Antara ada yang tidak mampu, ada yang mampu, dan sebagainya. Nah, pertanyaan adalah, selain dibayar untuk gaji guru, itu dipakai untuk apa sih? Ini kita nggak tahu. Nah, itulah yang transparansi, itulah yang wajib diketahui, sehingga ini bukan mahasiswa yang membayar loh, orang tuanya yang membayar. Orang tuanya juga tahu, kalau saya membayarnya bukan hanya untuk jadi WC atau hanya menjadi gedung saja, tapi membayar pendidikan. Karena kalau kita berbicara pendidikan, yang paling penting dibayar itu adalah mendapatkan dosen-dosen yang baik, memiliki lab-lab yang baik, yang memiliki riset-riset jurnal yang baik. Nah, kalau misalnya kita bilang fasilitas lapangan bola ataupun yang lainnya, itu kan hanya opsional. Jadi ini benar-benar kita harus pahami transparansinya, yaitu digunakan untuk apa pendanaan tersebut. Ya, Kang Dede, ini kita melihat ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Kenaikan UKT ini diduga tidak seiring dengan peningkatan infrastruktur di kampus, misalnya soal bangku saja. Ada di beberapa sekolah, tidak di negeri ya, ini di swasta. Ada beberapa kampus ini UKT-nya naik, tapi faktanya bangku untuk anak-anak pun itu justru berkurang, sehingga ada beberapa mahasiswa yang justru lesehan gitu kan untuk kuliah begitu kan, termasuk juga fasilitas toilet begitu yang tidak
tidak layak buat teman-teman di kampus ini. Apakah nantinya dengan adanya kenaikan UKT ini bisa dijamin bahwa fasilitas-fasilitas mendasar seperti ini bisa diperbaiki? Kalau fasilitas mendasar sih menurut saya memang penting ya, seperti tadi bangku, toilet, kantin dan lain-lain, saya pikir penting. Tapi tidak kalah pentingnya juga itu adalah format pendidikan. Format pendidikan itu artinya mendapatkan dosen-dosen yang capable, yang kualitas, mendapatkan narasumber-narasumber ya, terus kemudian berbagai program-program yang sifatnya pendidikan. Jadi ingat sekali lagi ya, pendidikan ini sekarang banyak yang online. Dengar ada yang namanya kampus. Universitas terbuka itu nggak punya kampus, dia online. Tapi kelulusannya semua kesarjananya juga diakui. Nah, kita sudah mulai memikirkan ke depan kita perlu pikirkan juga konsep MOOCS ini, artinya massive online course itu bisa dilakukan di berbagai kampus sehingga tidak membebankan biaya-biaya non pendidikan yang seperti tadi ya, bikin gedung lah, bikin lapangan bola dan sebagainya, sehingga benar-benar biaya itu murni pendidikan. Karena kalau seperti sekarang ini, maaf ya, UKT per semester antara 5 juta sampai 25 jutaan untuk sementara masyarakat di Indonesia tentu berat. Kita harus cari standarnya, atau ini proyeksi kami lagi, pemerintah menambahkan dukungan pembiayaan yang wajib. Pembiayaan yang wajib itu seperti gaji-gaji dosen dan sebagainya. Biaya riset itu perlu dibayar oleh pemerintah. Sehingga tidak lagi ada pengeluaran pinjol untuk membiayai sesuatu yang sebenarnya bukan kebutuhan pendidikan. Itu Mas Gede. Kang Dede, ini ada satu informasi ini dari UIN Syarif Hidayatullah ini yang akan menggugat kampusnya ke PT UN karena dinilai UKT ini menjebak mahasiswa-mahasiswa baru sudah terdaftar tanpa mendapatkan informasi sebelumnya, begitu masuk tinggal menunggu mendapatkan nomor identitas mahasiswa aja. Nah, itu baru ketahuan dia ada peningkatan UKT begitu kan. Jadi mereka ini seolah-olah terjebak gitu kan. Mereka tidak ada pilihan menerima atau tidak karena sudah diberitahu sebelum mereka masuk ya begitu ya. Nah, menurut Anda upaya untuk menuntut kampus ini ke PT UN apakah sudah tepat? Ya, kalau menuntut kepada PT UN itu kan artinya masyarakat menuntut kepada penyelenggara negara ya, dalam konteks ini adalah UIN ya tadi ya, UIN ya UIN Syarif Hidayatullah. Permasalahannya memang menurut saya itu adalah hak masyarakat untuk melakukan tuntutan. Saya pikir sih saya sepakat aja ya, boleh itu dilakukan tuntutan. Tapi yang kami ingin tahu adalah kenapa kenaikan itu tiba-tiba. Betul. Nah, ada faktor apa sehingga ini kan sama saja seperti mengumumkan kepada masyarakat saja akan naik tiba-tiba. Itu pasti masyarakat akan tergonta. Tapi kalau dijelaskan dari awal bahwa ada kebutuhan seperti A, B, C, D yang tadi saya katakan, bentuknya apa, kriterianya apa, kebutuhan apa. Nanti masyarakat sendiri bisa menilai, oh kalau kebutuhannya hanya sekedar kebutuhan misalnya menambah gedung baru, belum perlulah, kita juga gedung sekarang masih cukup, kita juga bisa menolak. Jadi menurut saya ini masalah transparansi yang harus dilakukan oleh tiap-tiap kampus. Gitu, Mbak. Berarti sebetulnya memang masih akan ada nantinya rapat dengar pendapat juga begitu, Mas. Betul. Bahwa nantinya ini akan di breakdown lagi kepentingannya untuk apa, urgensinya untuk apa, yang berarti peninjauan kembali itu memang masih terbuka. Hanya saja kan yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa secepat itu harus diumumkan sehingga akhirnya membuat pergejolakan di tengah masyarakat kan. Kampus. Nah, semoga saja nanti ketika dipanggil oleh Komisi 10 Kang Dede ini bisa menyampaikan aspirasi teman-teman mahasiswa ini yang banyak sekali keberatan begitu dengan adanya kenaikan UKT ini. Kang Dede, terima kasih banyak atas waktunya hari ini di sela kesempatannya sedang kunjungan kerja. Sehat-sehat selalu Kang Dede, selamat beraktivitas. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Kang. Terima kasih.